Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, ketemu lagi dengan saya Mem Ica dari podcast Mimnu Pucang Bes Ciwi MTSB Kiteni Cakep. Untuk tema podcast kali ini kita akan membahas tentang mengapa kita harus berpuasa Ramadan. Saat ini kita sudah memasuki bulan suci Ramadan pada tahun 2023 ini dan semoga puasa di tahun ini kita dapat menjalankan dengan baik. Otomatis kita harus tahu apa sih puasa Ramadan tersebut, ya kan? Nah, telah hadir di podcast kami dua narasumber. Yang pertama adalah Mr. Misbah Farid Rifai Esum dari pendidik MTSB Kiteni Cakep dan juga ada Mrs. Maufiratul Falaha LC MAG dari pendidik MI Muslimat NU Pucang Sidoarjo. Baik, saya akan menyapa. Hai Mr. Misbah. Hai Mem Ica. Gimana kabarnya? Alhamdulillah ana bikhair. Alhamdulillah. Sehat. Bagaimana dengan Miss Vira? Alhamdulillah bi khair wa'afiyah. Oke. Kali ini podcast kali ini karena kita sudah memasuki bulan suci Ramadan, maka kita akan membahas mengapa sih kita harus berpuasa. Gitu, Mister sama Mrs. ya. Oke. Baik. Tapi sebelum itu apa sih sebenarnya puasa Ramadan itu? Kalau bisa dijelaskan gitu. Baik Mem Ica, terima kasih atas waktunya. Pertama yang perlu kita tekankan adalah di dalam Islam itu ada yang namanya ibadah harian. Seperti sholat 5 waktu. Ada juga yang ibadah mingguan. Mungkin contohnya seperti puasa Senin Kamis. Ada juga yang ibadah bulanan, ya. Dan ada juga ibadah tahunan. Nah, puasa di bulan suci Ramadan ini adalah puasa tahunan, yang dimana datangnya adalah 1 tahun sekali, yaitu di bulan suci Ramadan. Seperti halnya yang diperintahkan oleh Allah dan yang difirmankan oleh Allah di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 183, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Itu tentang puasa Ramadan bagi orang-orang yang beriman. Oke. Ada tambahan dari Miss Vira barangkali? Baik. Puasa. Iya. Puasa itu semuanya di dalam kitab disebutkan dari kata soma ya sumu syaman. Sedangkan artinya itu al-imsaku. Imsak itu apa sih? Imsak itu adalah menahan diri. Jadi tidak hanya menahan diri dari lapar dan dahaga, melainkan juga disebutkan di dalam kitab 10 salam, ditambahi di situ bahwasanya kita harus menahan diri dari kalamul fujur. Jadi maksudnya berkata-kata yang buruk, jadi mendengar yang buruk, semua. Jadi ibaratnya kita ini tidak hanya puasa secara jasmani, tapi semua rohaniah kita juga ikut berpuasa, seperti itu. Maksudnya bisa dispesifikan bahwasannya dari penjelasan dari Mrs. Viro tadi, bahwasannya kita ini berpuasa tidak hanya secara jasmani dan jasmani saja, tapi harus secara rohani. Itu bisa dijelaskan lebih lanjut barangkali. Bisa dispesifikan gitu. Oke. Mem saya. Iya. Oke. Gini Mem Ica. Dalam tingkatan berpuasa itu ada 3 tingkatan dalam orang berpuasa. Yang pertama itu adalah tingkatan orang berpuasa yang namanya awam. Awam itu jadi orang-orang yang menjalankan puasa di tingkatan awam ini hanya menjalankan puasa, hanya menahan rasa lapar dan dahaga. Seperti halnya yang di Rasulullah bersabda di dalam hadisnya, kam min shaimin laisa lahu min syiyamihi illal ju' wal atas. Ada beberapa orang yang berpuasa itu tidak dapat apa-apa melainkan hanya lapar dan dahaga. Ini orang yang pertama, tingkatan yang pertama, hanya mendapatkan lapar dan dahaga. Yang kedua yaitu tingkatan orang khos. Khos itu adalah jadi yang berpuasa tidak hanya jasmaninya saja, tidak hanya menahan rasa lapar dan dahaga, akan tetapi semua tubuhnya,
itu ikut berpuasa, terutama hatinya ikut berpuasa. Matanya ikut berpuasa, menahan dari apa? Hal-hal yang bisa membatalkan puasa. Tangannya, kakinya, terutama hatinya, telinganya, semua. Ini termasuk orang-orang yang khos tingkat kedua. Yang ketiga adalah khawasul khawas, di mana puasanya sudah tidak jadi setingkat lagi dari yang kedua, yaitu benar-benar puasanya tidak ingin pahala, tidak ingin apapun kecuali Mengharapkan apa? ridho Allah. Ridho Allah Subhanahu wa Masya taala. Allah, Seperti itu. subhanallah. Untuk mencapai beberapa tingkatan tersebut, berarti tidak didasarkan pada ini ya, pada umur. Ketika otomatis pasti ketika orang tahu dari tingkatan puasa tersebut, pasti ingin mendapatkan tingkatan yang lebih baik dan lebih baik, begitu kan? Iya. Berarti tidak dikhususkan pada umur ya, Mister atau Miss Bisa gitu. jadi. Maksudnya kalau untuk anak-anak gitu. Oke, kalau untuk anak-anak mungkin ya, kalau untuk anak-anak yang masih SD, ya, kelas 1, 2, 3 atau 4, itu karena puasanya itu masih puasa latihan ya. Iya. Puasa latihan, bagaimana anak-anak mengerti cara berpuasa dengan baik, yang membatalkan puasa itu apa, sehingga kita tidak mungkin untuk mencapai yang kedua atau yang ketiga. Untuk mencapai yang pertama saja kita sudah bersyukur. Iya. Anak yang masih kelas 1, 2, Iya. 3. Yang menjadi pertanyaan adalah orang yang dewasa jangan sampai menjadi puasa yang nomor 1. Kita usahakan puasa yang nomor 2, yaitu tidak hanya menahan rasa dahaga dan lapar, akan tetapi seluruh tubuhnya, hatinya juga ikut berpuasa. Seperti itu. Oke. Untuk proses kepada yang kedua, katakanlah kita nggak terlalu yang tinggi ya, Mister ya, Mrs. ya. Betul. Kalau kita bicara tentang puasa itu sendiri, sedangkan di lingkungan kita, ya saya nggak bilang di lingkungan kita ya, maksud saya banyak lah kita jumpai Di ketika masyarakat. kita di masyarakat, kita di jalan, mungkin di awal-awal masih sepi ya, ketika dapat pertengahan atau gimana itu kan kita jumpai gitu loh dengan mudah. Kalau perempuan sih nggak masalah ya, karena mungkin Ada. halangan ya, tapi kalau untuk yang laki-laki tuh gimana gitu kan, mayoritas dari negara kita kan memang muslim Ya. gitu loh. Betul. Bagaimana? Jadi soal begini, jadi dalam Islam itu kan ada yang disebut iman, tingkatannya itu ya iman, Islam, kemudian ihsan ya. Jadi kalau misalkan dia mengaku beriman, mengaku percaya kepada Allah, mengaku percaya kepada nabinya Allah dan semua rukun imannya dia akui, tapi ketika menjalankan rukun Islam tidak sempurna gitu, mungkin ya sholat belum sholat ya, puasanya bolong-bolong, atau sehari puasa 3 hari tidak puasa, mungkin seperti itu. Karena sering kita jumpai di warteg-warteg Nyon Sewu, kadang masih kelihatan banyak kaki di bawah gitu kan ya. Jadi ya itu perlu dipertanyakan Islamnya bagaimana gitu, karena panjenengan tahu sendiri bahwa rukunnya Islam kan ada 5 gitu. Yang pertama syahadatu alla ilaha illallah anna Muhammad Rasulullah. Yang kedua iqamus shalah, itaiz zakah, Yeah. shaum Ramadan. Jadi tidak bisa kita pungkiri bahwasanya puasa Ramadan ini merupakan rukun Islam yang keempat gitu. Jadi seyogyanya kita sebagai umat Islam tidak hanya berlabel Islam saja, tapi benar-benar Islam yang kafah gitu. Jadi yang benar-benar bisa menjalankan semua yang disyariatkan, yang dilimpahkan, yang diwajibkan kepada kita semua. Oke. Kita ya di sini sebagai seorang pendidik baik di MTSB maupun di MIMNU, katakanlah ya, otomatis kita punya kewajiban untuk memberikan pembiasaan kepada anak. Nah, bagaimana Betul. kiat-kiat supaya peserta didik kita ya dan juga keluarga kita tidak seperti yang dalam tanda kutip yang kita sampaikan tadi, itu ada kiat-kiatnya nggak, Mister atau Miss? Baik, terima kasih, Mem. Sebagai pendidik ya, atau sebagai imam di rumah tangga atau di keluarga, mungkin tipsnya yang pertama adalah bagaimana kita memberikan ilmu pengetahuan kepada anak didik kita, memberikan wawasan tentang puasa di bulan suci Ramadan, bagaimana cara berpuasa, apa saja yang membatalkan puasa, tata cara berpuasa itu
boleh apa saja, yang tidak dibolehkan ketika puasa itu apa saja. Sehingga kalau kita sudah membekali dengan ilmu pengetahuan tentang puasa bulan suci Ramadan, insya Allah anak-anak atau diri kita yang sudah dewasa akan menjalankan ibadah puasa ini dengan benar, ya, dengan terarah, sehingga selama 1 bulan itu kita betul-betul puasa yang mungkin bisa dikatakan puasa yang tidak hanya menahan dari rasa lapar dan dahaga, karena kita memiliki ilmu pengetahuan tadi tentang berpuasa. Kalau tidak punya ilmu, ya anak-anak sembarangan, mungkin habis sahur jam 8 buka, nanti lapar jam 12 buka. Itu perlu kita ingatkan, nggak boleh. Bukanya jam segini, ada batasannya. Bisa duhur, bisa asar, bisa maghrib. Jadi anak-anak bisa melaksanakan ibadah puasa dengan baik. Seperti itu menurut. Oke, tadi dijelaskan tentang 2 hal nafsu ya, nafsu lawamah dan juga nafsu amar. Bisa dijelaskan lebih detail tentang kedua nafsu tersebut, Miss Viro? Baik. Kalau nafsu amarah kita sudah mungkin anak-anak apalagi ya mungkin sudah tahu kan, karena di materi itu ada. Jadi nafsu amarah itu kan nafsu yang lebih kepada menahan keburukan atau kemaksiatan gitu. Kalau nafsu amarah, tapi kalau nafsu lawamah ini tingkatannya lebih rendah sedikit daripada nafsu amarah, yaitu lebih kepada menahan hati gitu. Seperti kita tahu bahwa kata lawamah itu dari kata laum, artinya mencela gitu. Jadi bagaimana caranya, kiat-kiatnya itu anak-anak tidak hanya dalam puasa itu tidak hanya menahan lapar dan dahaga, tapi juga menahan hati mereka, menahan ucapan mereka, menahan tingkah lakunya yang biasa suka bagaimana suka ya berantem, disudahilah, ndak usah gitu. Jadi kalau misalkan suka ngatain temannya, sudah ndak perlu lagi, karena tujuan kita ini puasa itu secara sempurna lah, ibaratnya seperti itu. Oke. Baik, kita menuju kepada dasar hukum dari puasa Ramadan tersebut. Mungkin dari Mr. Misbah dulu ya. Oke, dasar hukum dari puasa Ramadan. Oke. Seperti ayat yang sudah saya bacakan di awal tadi, yaitu surah Al-Baqarah ayat 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Di mana di situ Allah mewajibkan ya kepada orang-orang yang beriman untuk melaksanakan puasa sebagaimana puasa yang dilakukan oleh orang-orang sebelum kita. Seperti itu. Oke. Dengan Miss Viro? Ada tambahan? Sudah. Oh, sudah. Oke. Selanjutnya adalah kalau kita sudah tahu tentang definisi pengertian dari puasa, dasar hukumnya juga dari puasa Ramadan, maka dari tema utama kita adalah mengapa sih kok kita harus puasa Ramadan? Itu sendiri apa? Dari Miss Viro dulu kayaknya. Jadi mengapa kita harus puasa Ramadan? Jadi di dalam surah Al-Baqarah ayat 183 sampai 185 Allah itu sudah memberikan kewajiban beserta kemudahan-kemudahannya. Maksudnya begini, Allah memerintahkan sesuatu tapi tidak melulu ayo kerjakan gitu, tidak ya. Jadi kemudian dilanjutkan di dalam surah Al-Baqarah ayat 184, ayyaman ma'dudat faman kana minkum syahra faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin faman tatawwa khairan fa huwa khairul lahu an tasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Jadi dalam ayat yang 183 memang Allah mewajibkan, tapi kemudian Allah memberi ibaratnya sebuah rahmat, kasih sayang. Allah menunjukkan kasih sayangnya itu kepada kita gitu. Jadi karena kan kita tahu sendiri bagaimana manfaatnya puasa, tidak hanya menahan lapar dan dahaga saja, tapi masih banyak secara kesehatan, secara psikologis, secara gitu kan banyak ya. Kemudian Allah menunjukkan rahmatnya di dalam ayat 185
84 itu bahwasanya yang tidak bisa berpuasa gitu. Wa 'alal ladzina yutiqun fidyatun, boleh membayar fidyah gitu. Jadi ibaratnya seperti kenapa kita harus berpuasa? Itu merupakan rahmat Allah, belas kasihnya Allah, kasih sayangnya Allah. Kenapa tidak kita syukuri, tidak kita terima dengan lapang dada seperti itu. Subhanallah. Bagaimana dengan Mr. Misbah? Oke, mengapa kita berpuasa? Iya. Insyaallah. Tentu ya, seperti yang ada di dalam Al-Qur'an tadi, surah Al-Baqarah ayat 183, bagaimana begitu dahsyatnya puasa Ramadan ini. Dijelaskan di situ bahwa hanya orang-orang yang beriman saja Betul. yang diundang secara langsung oleh Allah untuk berpuasa. Maka kalau kita tidak berpuasa ya sangat rugi sekali seperti itu. Yang pertama itu karena ini adalah undangan khusus untuk orang yang beriman untuk menjalankan ibadah puasa. Yang kedua adalah bahwasanya puasa itu adalah rukun Islam. Nice. Yang keberapa? Keempat. Keempat. Nah, bagaimana kita tidak menjalankan puasa bulan Ramadan? Wong puasa itu adalah rukun Islam. Yang ketiga, tentu pahala-pahala di bulan Ramadan itu dilipat gandakan. Masya Kita Allah. membaca Al-Quran di hari biasa mungkin hanya mendapatkan 10 nominalnya mungkin. Kalau di dalam Ramadan satu huruf bisa 100, ya pahalanya dilipat gandakan. Sholat kita pahalanya dilipat gandakan. Kalau kita tidak berpuasa dengan baik, maka kita termasuk orang-orang yang merugi seperti itu. Astagfirullahaladzim. Naudzubillah min dzalik. Naudzubillah. Oke. Jadi bisa kita tarik kesimpulan ya bahwasanya mengapa kita berpuasa itu ada 3 faktor kayaknya. Yang pertama adalah sebagai bentuk sebagai bentuk rahmat dari Allah sehingga kita harus bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah undangan dari Allah Subhanahu wa taala, undangan khusus bagi orang-orang yang beriman. Nah, maka kalau kita ingin dijadikan golongan sebagai orang yang beriman, maka kita harus hadiri undangan tersebut, ya kan? Harus kita datangi. Iya, kita datangi dan kita hadiri seperti itu. Oke, Mr. Misbah juga Miss Viro, sebelum kita tutup podcast kali ini, barangkali bisa menyampaikan pesan buat audien yang ada di rumah dan juga peserta didik kita dari Mimnu Pucang maupun dari MTSB Cakep. Baik. Insyaallah. Saya mulia Iya. Insyaallah. Ini pesan buat saya sendiri dan juga buat anak-anakku sekalian semuanya. Jadilah orang-orang yang beriman, yang hatinya itu senang dengan kedatangan bulan suci Ramadan. Dengan adanya senang di dalam hati kita untuk menyambut kedatangan bulan suci Ramadan, maka kita bisa memaksimalkan dengan memperbanyak ibadah, memperbanyak mengkhatamkan Al-Quran, memperbanyak sedekah, sehingga kita keluar dari bulan Ramadan, kita digolongkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi hamba-hamba yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah. Oke, bagaimana dengan Miss Vira? Baiklah, untuk saya, anak saya di rumah maupun peserta didik saya, fastabiqul khairat, berlomba-lombalah kalian dalam hal kebaikan. Mumpung bulan Ramadan ini bulan yang penuh rahmat, penuh ampunan, penuh berkah. Marilah kita menambah kebaikan kita untuk mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Itu aja. Oke, baik, terima kasih atas sepatah kata 2 katanya ya, pesan buat Nanda yang ada di rumah semua dan juga buat audien yang ada di rumah. Mengapa kita harus berpuasa Ramadan? Yang jelas ada 3 hal ya. Yang pertama adalah sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas rahmat yang telah diberikan oleh Allah kepada kita. Yang kedua adalah bentuk undangan dari Allah kepada hambanya orang-orang yang beriman. Jadi kalau kita mau dikatakan sebagai orang yang beriman, maka kita wajib menghadiri undangan tersebut. Kenapa? Karena undangan tersebut ada di rukun iman kita yang keempat. Rukun Islam. Rukun Islam. Mohon maaf ya, rukun Islam yang keempat. Maka kewajiban bagi kita sebagai seorang muslim, baik di sini maupun di seluruh dunia yang ada ya, kewajiban kita adalah menjalankan puasa Ramadan di bulan suci Ramadan ini yang hanya hadir sekali dalam setiap tahun. Oke, terima kasih buat perhatiannya dan atensinya. Sekian podcast dari kami.
Akhirul kalam wabillahi taufik walidayah waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.